Adapun mengenai hal mengadili secara substantif peristiwa hukum yang spesifik tersebut, pemohon menyampaikan fakta hukum secara notoire feiten diketahui publik, yaitu sebagai berikut. Saya tidak bacakan semuanya, ada beberapa majelis itu di halaman 15. Yang pertama, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ada putusan mahkamah nomor 90, itu tanggal 17 Oktober, jadi hanya berjarak 2 hari. Pasca putusan mahkamah dibacakan, termohon tidak segera mengubah, maksudnya MK tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun, sepanjang telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Termohon tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon, tetapi justru membuat surat edaran kepada partai politik serta partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden bahwa terdapat perubahan syarat usia 40 tahun. Terus juga tindakan-tindakan termohon itu ternyata melanggar prosedur yang dikonfirmasi masih dari keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon dan seterusnya. Maka menurut kami seharusnya permohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun inkasu bakal calon presiden putra Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saya lanjutkan di halaman selanjutnya. Tindakan menerima pendaftaran Gibran secara melawan prosedur merupakan salah satu bentuk pelanggaran terukur. Tentang pelanggaran terukur, mahkamah dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilu kepala daerah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Ada beberapa putusan mahkamah yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah, yakni terbukti tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat dikumpulkan sebagai berikut, ada 4. Pertama, putusan diskualifikasi calon Bupati RD Dabi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo nomor 1. Karena apa? Karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Melalui putusan tersebut, mahkamah menyatakan memerintahkan KPU Yalimo menyelenggarakan kembali pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan terlebih dahulu mengganti saudara Edi RD Dabi. Nomor 2 adalah putusan 132 tahun 2020 atas pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bovendigul. Pada putusan itu MK mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluo dan Yakob Waremba atas dasar calon bupati tersebut ternyata tidak memenuhi syarat jeda 5 tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi. MK kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilu Kada Bengkulu nomor 57 tahun 2008. MK mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah. Sama halnya dengan putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi nomor 12 tahun 2010, MK pun mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon. Mahkamah dalam putusannya nomor 85 tahun 2022, ada di bukti V5, telah jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.